Bentar, dulu. Sabar dulu. Petugas dari Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial MR 40 tahun di rumahnya di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. MR ditangkap karena diduga mengedarkan narkoba. Dari penggeledahan di rumah terduga pelaku, polisi menemukan 70 paket sabu siap jual dengan berat total 40 gram yang disembunyikan di dalam lemari. Selain narkotika, petugas juga mengamankan uang tunai sebesar Rp8.750.000 yang diduga merupakan Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah ditangkap polisi karena diduga mengedarkan narkoba. Dari hasil penggeledahan di rumahnya, petugas mendapati 70 paket sabu siap edar dan uang tunai lebih dari Rp8 juta hasil penjualan narkoba. Bentar, dulu. Sabar dulu. Petugas dari Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial MR 40 tahun di rumahnya di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. MR ditangkap karena diduga mengedarkan narkoba. Dari penggeledahan di rumah terduga pelaku, polisi menemukan 70 paket sabu siap jual dengan berat total 40 gram yang disembunyikan di dalam lemari. Selain narkotika, petugas juga mengamankan uang tunai sebesar Rp8.750.000 yang diduga merupakan hasil penjualan sabu. Untuk lokasi pengedarnya memang di situ di lingkungan kampung dan ada sekolahan, jadi tidak menutup kemungkinan untuk pembelinya dari masyarakat sekitar dan dari anak sekolah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Hingga kini petugas masih melakukan pengembangan kasus dengan memburu pemasok atau bandar narkoba yang diduga menjadi sumber peredaran sabu di Kabupaten Katingan. Tim Satreskrim Polresta Sidoarjo menggerebek sentra pengoplosan LPG ilegal terbesar di Jawa Timur. Dalam penggerebekan, polisi menyita lebih dari 500 tabung LPG 12 kg dan 3 kg. Setelah melakukan proses pengintaian dan penyelidikan, tim Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap praktek pengoplosan LPG ilegal terbesar di Jawa Timur. Menempati sebuah rumah kosong dengan tulisan rumah dijual di kawasan perumahan Pondok Mutiara Sidoarjo, polisi mengamankan 2 pelaku berinisial MNH dan MR serta lebih dari 500 tabung LPG 12 kg dan 3 kg. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku mengoplos LPG bersubsidi 3 kg ke dalam tabung LPG non-subsidi 12 kg untuk kemudian dijual ke masyarakat. Dalam sehari pelaku dapat mengoplos 60 hingga 80 tabung LPG dengan nilai keuntungan 20 hingga 30 juta rupiah per bulan. Praktek pengoplosan LPG ilegal ini sendiri sudah berlangsung sejak 2022 dengan lokasi pengoplosan yang berpindah-pindah dengan sasaran penjualan ke wilayah Kota Gresik, Lamongan, dan Pulau Bawean. Modus operandinya adalah menyuntikkan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG 12 kg non subsidi yang dilakukan di rumah kosong untuk mengalami masyarakat dan menghindari kecurigaan terhadap aktivitas ilegal dilakukan di rumah kosong tersebut dipasang tulisan rumah terjual. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap seorang pelaku yang identitasnya sudah diketahui polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polda Bengkulu menggerebek sebuah pabrik minyak goreng di Kota Bengkulu yang diduga mengoplos minyak goreng curah menjadi minyak goreng subsidi minyak kita. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita 108.000 kemasan minyak yang diduga telah dioplos. Petugas kepolisian Polda Bengkulu menggerebek sebuah gudang yang diduga menjadi tempat pengolahan minyak goreng ilegal yang dikemas ulang menggunakan merek minyak kita. Dari dalam gudang, petugas menemukan ratusan dus minyak goreng siap edar dengan total mencapai 310 dus atau sekitar 108.500 kemasan yang diduga ilegal.
Jumlah ini menunjukkan skala produksi yang tidak kecil, diduga sudah berjalan dalam waktu tertentu. Polisi kini terus mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan di baliknya. Polda Bengkulu telah memeriksa 15 orang saksi dan 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Yang dia kemas menggunakan label minyak kita, kemudian ditempel juga ada tempelannya untuk SNI dan izin edar dari Badan POM menggunakan perusahaan PT Cikal. Nah, dengan Badan POM yang kami cek, Badan POM ini punya ada beberapa perusahaan yang lain. Kemudian ada label halal di situ juga, tempelan yang patut diduga itu juga ilegal. Polisi masih terus mendalami kasus ini guna mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain serta jalur distribusi minyak goreng ilegal tersebut. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sejumlah jemaah lanjut usia tumbang dan nyaris pingsan usai melaksanakan umroh wajib. Diduga akibat cuaca panas ekstrim yang melanda kota Mekah. Terik matahari yang menyengat hingga mencapai 42 derajat Celcius di kota Mekah menjadi tantangan berat bagi jemaah calon haji. Dalam 2 hari berturut-turut, petugas mengevakuasi 2 jemaah lansia yang tumbang di area trotoar menuju terminal Jabal Ka'bah. Kedua jemaah tersebut mengalami penurunan kesadaran setelah berjalan kaki menuju terminal bus usai menyelesaikan rukun umroh. Dari kemarin itu sampai hari ini sudah terdapat ada 2 jamaah ya, 2 jamaah yang diduga terkena serangan histeru. Ya, karena kenapa masih diduga? Ya karena kita kan belum bisa mendiagnosis pasti ya sebelum ada pemeriksaan lengkap di rumah sakit. 1 jemaah dirujuk ke rumah sakit setempat karena diduga mengalami komplikasi jantung. Mengantisipasi jatuhnya korban baru, jemaah diminta rutin minum air dan memilih waktu ibadah setelah subuh atau malam hari demi menjaga ketahanan fisik jelang puncak haji di Arafah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews melaporkan. Ratusan jemaah calon haji asal Gunung Kidul mengenakan blangkon saat datang di embarkasi YIA di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Selain melestarikan budaya, penggunaan blangkon ini juga sebagai identitas tambahan untuk memudahkan koordinasi jika ada yang tersesat atau hilang saat di Tanah Suci. Ada yang unik pada jemaah calon haji di embarkasi YIA di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka adalah jemaah calon haji asal Gunung Kidul, Yogyakarta. Ratusan jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 10 embarkasi YIA ini tidak memakai kopiah sebagai penutup kepala, namun memakai blangkon khas Yogyakarta. Rencananya pemakaian blangkon ini bukan hanya dikenakan saat embarkasi saja, namun akan terus dipakai hingga sampai di Tanah Suci, baik di Mekah maupun di Madinah. Selain sebagai penanda identitas diri, penggunaan blangkon ini sekaligus untuk mengenalkan budaya Indonesia, khususnya Jawa pada calon jemaah haji lain yang datang dari penjuru dunia. Ciri khas kita itu adalah dengan blangkon. Ini tujuannya pertama adalah untuk memudahkan pencarian atau memudahkan mengidentifikasi jamaah kami. Dengan memakai blangkon yang berbeda dengan jemaah haji lain, diharapkan akan mempermudah koordinasi dan mengenali rombongannya bila terpisah atau tersesat di Tanah Suci. Ini karena dari kejauhan akan mudah dikenali bahwa yang memakai blangkon merupakan rekan satu rombongan. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Lebih dari 300 pebulu tangkis muda mengikuti turnamen nasional di Palu, Sulawesi Tengah. Turnamen ini merupakan ajang atlet muda Indonesia mengasah kemampuan di tingkat nasional. Kejuaraan bulu tangkis kelompok umur Hydro Plus Sirkuit Nasional B resmi berakhir di Gelora Bumi Kaktus Andi Ragapeta Lolo, Palu, Sulawesi Tengah.
Kejuaraan ini mempertandingkan 3 kategori usia, yakni usia dini, anak, dan pemula dengan total 11 nomor pertandingan. Tampil sebagai juara umum PB Jarum Kutus dengan raihan total 6 gelar juara. PB Jarum menunjukkan dominasinya di ajang ini dengan mengirimkan 14 wakilnya ke partai final, di mana 10 wakil PB Jarum akan saling berhadapan di partai puncak sehingga memastikan gelar juara berada dalam genggaman klub asal Kudus ini. Diharapkan dengan adanya ajang ini akan melahirkan raja dan ratu bulu tangkis nasional di masa depan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Demi meningkatkan kemampuan Satuan Pengamanan, PT Global Jasa Sejahtera menggelar pendidikan dan pelatihan dasar Gada Pratama Satpam Angkatan 27. Sebanyak 64 Satpam diberikan pendidikan dan pelatihan dasar demi profesionalitas dalam bekerja di bidang pengamanan. PT Global Jasa Sejahtera resmi menggelar pendidikan dan pelatihan dasar Satpam Gada Pratama Angkatan ke-27 sebanyak 64 peserta di lapangan Masjid Bimantara, area MNC Center, Menteng, Jakarta Pusat. Satpam yang biasa disebut sebagai mitra Polri, saat polisi memiliki tugas penegakan hukum sekaligus melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan Polri tidak ada di tempat, Satpam menjadi garda terdepan di masyarakat dalam menjaga keamanan. Satpam lulusan GJS dipastikan profesional dan terlatih karena telah melalui serangkaian pendidikan berkualitas. Kita juga harus memberikan bekal mereka terkait dengan tongkat borgol, drill, yang lainnya, di mana apabila pada pelaksanaan tugas ditemukan adanya kejahatan atau apa, mereka bisa melakukan pengamanan atau tahap upaya awal untuk mengamankan para pelaku-pelaku kejahatan ini. Saya berharap PT Global Jasa Sejahtera ini bisa melahirkan sapam-sapam yang profesional, sapam-sapam yang memang terlatih dengan baik. Pendidikan Gada Pratama dilakukan agar para satpam lulusan GJS memiliki sertifikasi, kemampuan, dan kapabilitas dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.